Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Alvini Amah dengan NIM 22050974111 dari kelas PTI C 2022. Di sini saya akan melakukan praktikum routing dinamis menggunakan Cisco Packet Tracker. Jadi seperti ini skenario percobaannya. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik pada praktikum menjadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIP V2 yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Ini merupakan gambar skema jaringan simulasi routing dinamik. Lalu langkah percobaannya, yang pertama buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Jadi di sini saya sudah membuat skema jaringannya. Saya juga udah mengisi fast Ethernet ini seperti pada percobaan routing statis sebelumnya. Lalu selanjutnya isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Oke, ini ya seperti ini. Di sini kita isikan ada router 1. Di routing statik ini pastikan kosong, lalu di RIP-nya kita isi 12.0.0. Lalu 13.0.0 yang terakhir ada 192.168 192.168.1.0. Oke, udah. Untuk router 2 di sini 12.0.0 di RIP, yang kedua 23.0.0 dan 192.168. Oke, dan yang terakhir di router 3 sini kita isikan 4 ya, 13.0 di RIP, terus titik 0, lalu 23.0.0 33.0. Dan yang keempat 43.0.0 43.0.0. Oke, udah selesai. Lalu tahap selanjutnya, setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Router config router no auto summary version 2. Pada CLI, pada CLI kita isi no auto summary
version. Oke. Nah, terus untuk router 2 nyari version 2. Oke, untuk router 3 di PCLI, lalu auto summary version 2. Oke, sudah. Lalu selanjutnya, agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab config global setting save. Oke, ini config global setting save. Oke, yang kedua config global setting save, config global setting save. Oke, setelah itu untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycle device Alt plus S. Oke, ini kita tekan di sini. Configuration not in the startup configuration will be lost. Reset the network. Yes. Ya. Lalu untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silahkan masukkan perintah berikut pada CLI router. Show IP route. Masing-masing router. Jadi ini kita enter, lalu kita ketikkan show IP route. Oke, udah keluar. Selanjutnya router 2, ini show IP route. Oke, yang ketiga juga kita isi show IP route. Oke. Dipindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter, event list, IPv4, ICMP, simulasi langsung. Indikasi simulasi. Kita sudah edit filter jadi ICMP, lalu kita coba kirimkan simbol PDU dari PC1 ke PC2. Coba Oke, jadi sudah successful. Untuk selanjutnya PC1 ke PC3. Oke, dari PC1 ke PC3. Coba. Kita ulang yang dari PC1 ke PC3.
Oke, sudah successful ya. Yang ketiga, kirim PC1 ke server 1. Dari PC1 ke server 1. Kita coba. Masih file, kita ulangin PC1 ke server 1. Ini dikembalikan. Oke, sudah successful. Untuk yang keempat, kita dari PC1 ke server 2. Oke, kita coba. Ini kita jalankan. Yang melewati masih layar server 2. Jadi dikembalikan lagi ke PC1, successful. Untuk yang selanjutnya, dari PC3 ke PC1. Ini dari PC3 ke PC1 kita jalankan. Oke, berhasil dikembalikan. Oke, successful. Selanjutnya PC3 ke PC2. Kita kirim sampel PDU PC3 ke PC2. Oke, berhasil sampai ke PC2, lalu dikembalikan lagi sampai di PC3, successful. Oke, untuk selanjutnya PC3 ke server 1. PC3 ke server 1. Jalankan sampai ke server 1, lalu dia dikembalikan. Oke, berhasil. Selanjutnya PC3 ke server 2. Coba kita jalankan. Sampai server 2, dikembalikan lagi ke PC3, successful. Selanjutnya server 1 ke server 2. Kita lihat alurnya bagaimana. Dia ke router 3, setelah itu ke server 2, kembali ke router 3, lalu kembali ke server 1. Oke, successful. Selanjutnya server 1 ke PC1. Server 1 ke PC1. Coba jalankan. Router 3 ke router 1, lalu ke PC1, dikembalikan lagi lewat seperti tadi ya. Oke, successful. Lalu selanjutnya dari server 1 ke PC2. Dari server 1 ke PC2. Coba kita jalankan, dia lewat router ya, lalu sampai ke PC2, kembali ke router 1, kembali ke router 3, dan terakhir kembali pada server yang awal. Oke, untuk selanjutnya server 1 ke PC3.
dari server 1 ke PC 3 kita jalankan. Oke, sampai ke PC 3 kembali. Oke, successful. Setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracking dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran rutenya. Kembalikan ke mode real time. Kita melakukan tracking dari PC1, lalu kita di sini tracking dari PC1 ke PC2. Untuk hasilnya seperti ini. Lalu kita tracking juga dari PC1 ke PC3. Untuk hasilnya seperti ini. Setelah itu kita tracking untuk dari PC1 ke server 1. Ketiga titik 1 hasilnya seperti ini. Lalu yang terakhir adalah dari PC1 ke server 2. Ketiga titik 1 hasilnya seperti ini. Cukup untuk PC1. Lalu selanjutnya PC3. Seperti tadi kita melakukan tracking dari PC3 ke PC1. Muncul hasil trackingnya seperti ini. Lalu selanjutnya PC3 ke PC2. Kemudian PC3 ke server 1. Muncul hasilnya sebagai berikut, dan yang terakhir dari PC3 ke server 2. Oke. Kemudian dari server 1 ke server 2 kita lakukan tracking kembali. Akan muncul hasilnya sebagai berikut. Kemudian server 1 ke PC1. Kemudian dari server 1 ke PC2 kita lakukan tracking. Akan muncul hasilnya sebagai berikut, dan yang terakhir adalah dari server 1 ke PC3.
Tahap selanjutnya adalah buat skenario jalur routing R1 sampai R3. Jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 hingga R3, misal interface serial R3 arah R1, kemudian tunggu sekitar 15-20 detik. Oke. Kita pilih pada router 3 ini di configuration, lalu pada serial 2 di sini kita off-kan terlebih dahulu untuk memutus komunikasi antara router 1 dengan router 3. Setelah itu kita tunggu sekitar 15-20 detik. Lalu langkah selanjutnya adalah sekarang coba lakukan pengetesan pada point 7 kembali. Pertama kita ubah dulu ke simulation. Kita coba kirimkan sebuah PDU dari PC1 ke PC2, lalu kita jalankan. Dia berhasil berjalan sampai PC2, lalu dikembalikan lagi dan kembali sampai di PC1 successful. Setelah itu kita kirimkan dari PC1 ke PC3. Kita jalankan, berhasil berjalan sampai PC3, lalu dia kembali ke PC1 successful. Lalu selanjutnya kita kirimkan dari PC1 ke server 1. Kita jalankan, bisa dilihat di situ simbol PDU melewati jalan yang berbeda dengan yang di awal tadi, karena jalan dari router 1 ke router 3 sudah tidak bisa digunakan. Selanjutnya kita kirimkan sebuah PDU dari PC1 ke server 2. Lalu kita jalankan, bisa dilihat sebuah PDU berjalan melewati router 1 ke router 2 melewati jalan yang berbeda. Kembalikan sehingga dia tidak melewati jalur router 1 ke router 3. Tahap selanjutnya kita coba kirimkan dari PC3 ke PC2. Kita jalankan, oke, melewati router 2 ke router 1 lalu dikembalikan lagi sehingga sampai di PC3 successful. Setelah itu kita kirimkan dari PC3 ke server 1, lalu kita coba jalankan. Di situ PC3 melewati router 2, router 3 lalu sampai ke server 1 lalu kembali lagi hingga sampai di PC3 successful. Setelah itu kita coba mengirimkan juga dari PC3 ke server 2. Kita coba jalankan, melewati router 2, router 3 sampai di server 2 lalu kembali lagi hingga terakhir sampai di PC3 successful. Lalu kita coba kirim dari server 1 ke server 2. Kita coba jalankan, melewati router 3 ke server 2 lalu kembali lagi hingga kembali ke server 1 di successful. Selanjutnya kita kirimkan dari server 1 ke PC1. Kita coba jalankan, bisa dilihat dia tidak melewati router 3 ke router 1 namun melewati router 2 dan router 1 lalu kembali lagi dari router 1 ke router 2 lalu router 3. Jadi successful. Selanjutnya kirim dari server 1 ke PC2. Kita coba jalankan, di situ juga dia tidak melewati jalur yang ada dari router 3 ke router 1. Dia kembali hingga sampai di server 1 sukses. Selanjutnya
Kita kirimkan dari server 1 ke PC 3, kita jalankan. Dia berjalan melalui router 3, lalu router 2 hingga sampai PC 3 dan kembalikan lagi hingga sampai lagi ke server 1. Successful. Oke, itu tadi merupakan tahap terakhir dari percobaan kita kali ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.